dengan promosi lain, nanti kita bisa tulis prioritasnya 2 seperti itu. Nah, terus di sini berlaku kelipatan. Nah, berlaku kelipatan ini maksudnya adalah ketika kita membeli item itu melebihi dari minimumnya, itu apakah bisa mendapatkan promosi jika ada kelipatan pembelian. Nah, yang selanjutnya yaitu metode pembayaran. Nah, di sini apakah untuk promosi tersebut khusus untuk metode pembayaran tertentu atau memang untuk semuanya. Nah, biasanya untuk metode pembayaran ini karena jarang kita gunakan, jadi kita kosongi aja. Nah, di sini ada status. Jadi status aktif itu artinya promosi ini aktif dan terlihat di sistem POS. Nah, untuk tampilkan ini, berarti apakah promosi itu akan terlihat di toko online, POS, dan semua outlet? Kalau misalkan kita mau menampilkan dia untuk di POS saja, maka toko online kita nonaktifkan. Tapi kalau untuk dua-duanya, kita aktifkan dua-duanya. Nah, apakah promosi ini dapat digunakan untuk seluruh National Department Store ataukah untuk outlet tertentu? Jika untuk outlet tertentu, maka kita nonaktifkan toggle bar-nya. Kita tulis nama outlet di mana promosi ini akan berlaku. Nah, selanjutnya yaitu rentang waktu. Jadi, rentang waktu ini adalah periode promosi. Jadi, kita bisa setting untuk kapan promosi ini dapat diberlakukan. Kalau misalkan kita mau setting untuk bulan depan, itu bisa. Katakanlah kita mau setting promo ini di bulan April tanggal 3. Nah, tidak ada kadaluarsa ini maksudnya apa? Berarti promosi ini tidak ada batas waktunya. Kalau misalkan kita rentang promosi itu 1 bulan, jadi kita harus uncentang tidak ada kadaluarsa, lalu kita pilih tanggal selesai promosinya itu berapa. Misalkan kita pilih yang 30 April. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada tulisan berlaku pada hari apa. Apakah dalam rentang 1 bulan ini dia berlaku setiap hari ataukah pada hari-hari tertentu? Misalkan dalam promosi ini dia hanya berlaku untuk 3 hari, Senin dia hanya berlaku untuk weekday aja. Jadi untuk Minggu sama Sabtu kita uncentang. Nah, kalau misalkan dia hanya berlaku untuk weekend aja, berarti yang Selasa, Kamis, Senin, Rabu, Jumat ini kita uncentang, dan Minggu sama Sabtu aja. Kalau misalkan dia nggak ada ketentuan apakah promosi itu untuk hari-hari tertentu, maka kita centang semuanya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tambah waktu berlaku. Sama halnya seperti hari, bedanya ini waktu berlaku promosinya itu dalam jam. Apakah setiap hari itu berarti promosinya itu berlaku untuk setiap jam selama outlet tersebut buka, ataukah di jam-jam tertentu aja? Misalkan promosi ini hanya berlaku di jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore. Nah, kita setting seperti ini. Kalau misalkan tidak ada ketentuan waktu berlaku, berarti kita nggak perlu mengisi untuk aturan waktu berlaku tersebut. Lalu kita klik yang simpan. Nah, kita balik ke menu promosi. Nah, di sini ada name, di mana ini adalah promosi yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada name, di mana di sini akan terlihat nama dan juga deskripsi promosi. Kalau misalkan deskripsi promosi kita itu sama dengan judul, dia akan terlihat di sini 20% Emina Cremate. Kalau misalkan kita nanti masukkan nomor PLU, nanti seperti yang di bawah ini. Nah, terus di sini ada start date dan end date. Di sini kita dapat lihat kalau misalkan promosi ini tuh dimulai 3 April sampai dengan 30 April untuk tanggal berakhirnya. Nah, di sini ada active. Toggle bar di sini itu menunjukkan bahwasanya promosi itu nanti otomatis akan muncul ketika tanggal 3 April karena di sini ada status aktif. Nah, kalau misalkan kita mau bikin contoh, tapi kalau misalkan belum mau diaktifin, kita bisa nonaktifin untuk toggle barnya, maka dia nggak akan terlihat di outletnya. Nah, terus di sini ada
berbagai macam cara untuk mensortir. Nah, ini ada filter. Jadi filternya itu bisa berdasarkan promosi tersebut aktif atau tidak. Kalau misalkan aktif itu true, kalau nggak aktif itu false. Kemudian di sini ada tanggal akhir. Jadi tanggal akhir ini adalah kondisi di mana promosi tersebut berakhir pada tanggal berapa. Jadi di sini ada opsi untuk kurang dari, lebih besar, sama dengan, atau di antara tanggal tersebut. Nah, kita bisa sortir juga berdasarkan start date. Jadi di sini tuh ada tanda panah kecil. Kalau misalkan kita klik, dia akan mengurutkan berdasarkan tanggal dimulainya promosi. Tanda tanya di sini itu berisi informasi mengenai menu-menu yang ada di promosi dan beberapa teknis untuk menggunakan promosi. Jadi kalau misalkan masih ada yang dibingungkan, bisa juga baca-baca di bagian sini.